Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Laila Kusnia dengan NIM 06021182429017. Mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 11 karya Pipit Dwi Komariah Kurikulum Merdeka di SMA Bina Bangsa PP Al-Falah menggunakan teori Greene and Petty. Tugas ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakang analisis. Buku teks merupakan sumber pembelajaran utama di sekolah sebagai acuan materi, panduan kegiatan, dan penguatan kompetensi siswa. Dalam kurikulum merdeka, buku teks berperan penting untuk mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran yang adaptif dan bermakna. Kebijakan kurikulum merdeka menekankan transformasi kualitas pembelajaran melalui penyediaan perangkat ajar yang relevan serta adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Kemendikbudristek 2024. Buku teks yang berkualitas harus menyediakan informasi yang tepat, relevan, serta mendukung aktivitas belajar siswa secara efektif. Evaluasi buku teks penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan tuntutan kurikulum. Buku teks yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti yang diungkapkan oleh Greene Petty dalam Tarigan tahun 1986, yaitu sudut pandang point of view, kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik minat menumbuhkan motivasi, menstimulasi aktivitas siswa, ilustratif, komunikatif, menunjang mata pelajaran lain, menghargai perbedaan individu. Buku Bahasa Indonesia kelas 11 karya Pipit Dwi Komariah Kurikulum Merdeka digunakan secara luas sebagai referensi pembelajaran di SMA. Tepatnya di SMA Bina Bangsa PP Al-Falah. Sehingga perlu dianalisis kualitas dan kelayakannya. Materi dalam buku diharapkan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga mengembangkan literasi, interpretasi, apresiasi, komunikasi, serta kecerdasan emosional dan sosial siswa. Analisis buku penting untuk menemukan kelebihan dan kekurangan penyajian buku dari sudut pandang pedagogis, psikologis, dan akademis. Hasil analisis diharapkan memberikan pandangan objektif tentang sejauh mana buku mendukung proses pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Penilaian ini juga bertujuan memberi masukan kepada penerbit dan penulis buku untuk mengembangkan konten buku yang lebih berkualitas dan relevan dengan visi kurikulum merdeka. Kita masuk ke identitas buku. Judul buku Bahasa Indonesia SMK MAK kelas 11. Penulis Pipit Dwi Komariah SSMPD. Penerbit Erlangga. Tahun terbit 2022. Jenjang atau kelas 11. Kurikulum Merdeka. Jumlah halaman 270 halaman dengan ISBN 9786232666924. Metode pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini diterapkan untuk mendapatkan gambaran objektif tentang kualitas buku teks bahasa Indonesia kelas 11 karya Pipit Dwi Komariah Kurikulum Merdeka berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden. Respondennya adalah beberapa siswa-siswi dari SMA Bina Bangsa PP Al-Falah yang berjumlah 20 orang. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena mampu menyajikan data dalam bentuk angka dan persentase untuk menunjukkan kecenderungan penilaian siswa terhadap kelayakan buku teks. Angka yang didapat selanjutnya ditafsirkan secara deskriptif untuk memahami kenyataan kualitas buku yang dianalisis. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya menyampaikan data statistik, tetapi juga memberikan arti terhadap hasil sesuai dengan indikator analisis. Langkah-langkah analisisnya adalah dengan
Langkah yang pertama yaitu menentukan indikator penilaian berdasarkan 5 kriteria buku teks menurut Greeny and Petty. Lalu menyusun instrumen angket dalam bentuk pernyataan dengan pilihan jawaban setuju dan tidak setuju. Membagikan angket kepada siswa kelas 11 yang menggunakan buku teks bahasa Indonesia kelas 11 karya Pipit Dwi Komariah Kurikulum Merdeka sebagai sumber pembelajaran. Mengumpulkan hasil angket dan menghitung jumlah respon untuk masing-masing indikator penilaian. Mengolah data dengan menghitung persentase jawaban untuk mengetahui tingkat penilaian setiap indikator. Nah, untuk kriteria indikator teori Greeny and Petty yang saya gunakan adalah teori nomor 6 sampai dengan 10, yaitu yang pertama, buku teks harus dapat menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa. Dua, buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak membingungkan siswa. Tiga, buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas. Empat, buku teks harus mampu memberikan pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir adalah buku teks harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Kita memasuki hasil analisis setiap aspek. Indikator pertama yaitu buku teks haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Di sini saya memberikan 3 pertanyaan untuk setiap indikator. Yang pertama yaitu, buku ini mendorong saya untuk aktif berpikir dan menemukan jawaban sendiri. Sebanyak 95% siswa setuju, yaitu 19 orang dari 20 siswa setuju bahwa buku ini mendorong mereka untuk aktif berpikir dan menemukan jawaban sendiri. Lalu yang kedua, buku ini membuat saya tertarik untuk mencoba tugas atau aktivitas yang diberikan secara mandiri. Sebanyak 90% siswa setuju kalau buku ini membuat mereka tertarik untuk mencoba tugas atau aktivitas yang diberikan secara mandiri. Dan yang ketiga, isi buku ini memotivasi saya untuk terlibat aktif dalam proses belajar, diskusi, latihan, atau proyek. Dan 100% siswa setuju. Itu artinya ke-20 orang siswa ini setuju bahwa isi buku ini memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam proses belajar, yaitu diskusi, latihan, atau proyek. Hasil ini mencatat rata-rata persetujuan sebesar 95%, menunjukkan bahwa buku ini sangat efektif dalam mendorong aktivitas pribadi siswa. Sebagian besar responden mengungkapkan dorongan untuk berpikir secara mandiri, berusaha menyelesaikan tugas tanpa paksaan, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas kelas. Persentase ini menunjukkan bahwa buku berfungsi sebagai media pembelajaran aktif, bukan sekadar sumber informasi yang dibaca secara pasif oleh siswa. Dengan kata lain, buku teks telah berfungsi untuk mendukung pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa secara efektif. Indikator yang kedua yaitu buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Dengan pertanyaan pertama, penjelasan konsep dalam buku ini disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 95% siswa menjawab setuju. Lalu, buku ini tidak menggunakan istilah yang membingungkan tanpa penjelasan yang memadai. Sebanyak 90% siswa menjawab setuju. Dan setiap materi baru dalam buku diberikan contoh atau ilustrasi yang membantu saya memahami konsepnya. Sebanyak 95% siswa menjawab setuju. Indikator ini memperoleh nilai rata-rata 93% yang menunjukkan bahwa buku telah menghindari ide-ide yang membingungkan. Siswa merasa penjelasan materi menggunakan bahasa yang jelas, istilahnya tidak abstrak tanpa penjelasan lebih lanjut.
Dan ilustrasi cukup membantu dalam memahami persentase yang tinggi ini menunjukkan bahwa konten disusun dengan baik dan mudah dipahami. Minimnya respon tidak setuju menunjukkan bahwa buku tersebut tidak menciptakan miskonsepsi dan mendukung efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Indikator yang ketiga yaitu buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi sudut pandang para pemakainya. Dengan pertanyaan pertama, saya merasa buku ini memiliki arah dan tujuan pembelajaran yang jelas. Seluruh siswa menjawab setuju 100% dari 20 orang itu. Lalu, buku ini konsisten dalam menyampaikan nilai, sikap, dan cara berpikir terhadap bahasa dan sastra. Sebanyak 80% siswa setuju dengan pernyataan ini. Setelah mempelajari buku tersebut, saya dapat memahami sudut pandang atau cara pandang yang ingin ditanamkan penulis buku. Sebanyak 75% siswa menjawab setuju dan 25% tidak setuju. Indikator ini mendapat 85% rata-rata, tertinggi ketiga tetapi terendah jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Peserta didik menilai bahwa buku tersebut memiliki rencana pembelajaran yang terarah, namun tidak semua nilai perspektif dan pola pikir disampaikan dengan konsisten di tiap bab. Ini dapat dilihat dari adanya perbedaan persetujuan antara 100% pada pertanyaan arah dan tujuan pembelajaran dan hanya 75% pada pemahaman secara keseluruhan mengenai sudut pandang penulis. Oleh karena itu, meskipun buku tersebut masih memenuhi syarat, aspek ini masih mempunyai peluang untuk diperkuat. Lalu indikator yang keempat adalah buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dengan pernyataan pertama, buku ini menanamkan nilai-nilai positif yang sesuai dengan kehidupan remaja dan orang dewasa. Sebanyak 90% siswa menjawab setuju. Selanjutnya, buku ini mengajarkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sosial, akademik, dan keluarga. Sebanyak 95% siswa menjawab setuju. Dan isi buku membantu saya memahami dan membedakan nilai-nilai yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Sebanyak 90% siswa menjawab setuju. Berdasarkan hasil yang diraih yaitu 92% rata-rata, menandakan kekuatan buku dalam menanamkan nilai kehidupan. Siswa menyatakan bahwa buku dapat memperjelas nilai moral, sosial, dan akademik. Selain itu, juga membantu membedakan sikap baik yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku dinilai berhasil menyajikan nilai dalam konteks sehingga materi pembelajaran mencakup aspek kognitif dan afektif. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia melalui buku ini juga berperan dalam pembentukan karakter. Dan indikator yang terakhir adalah buku teks itu haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Dengan pernyataan pertama, buku ini memberi ruang bagi siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk belajar. Seluruh siswa menjawab setuju. Yang kedua, buku ini menyajikan materi yang relevan bagi siswa dengan latar belakang dan minat yang beragam. Sebanyak 90% siswa menjawab setuju. Dan yang terakhir, buku menyediakan pilihan aktivitas atau tugas yang dapat menyesuaikan kebutuhan atau gaya belajar siswa. Sebanyak 90% siswa menjawab setuju. Pada indikator ini mendapatkan 93%, menunjukkan bahwa buku menghargai perbedaan individu siswa. Responden menilai buku memberikan pilihan kegiatan yang sesuai dengan berbagai kemampuan dan gaya belajar. Penyampaian materi yang inklusif memungkinkan peserta didik dengan latar belakang dan minat beragam tetap ikut serta secara aktif. Tingginya persentase setuju menunjukkan bahwa desain pembelajaran dalam buku tidak bersifat seragam dan kaku, tetapi adaptif terhadap kebutuhan kelas yang beragam. Untuk kelebihan dan kekurangan buku teks, kelebihan buku teks ini penyajian materi jelas, sistematis, dan mudah dipahami, dilengkapi contoh serta ilustrasi yang membantu siswa memahami konsep, mendukung pembelajaran mandiri tanpa terlalu bergantung pada penjelasan guru, mendorong siswa berpikir kritis dan menggali solusi melalui tugas proyek dan aktivitas menantang, mengembangkan kreativitas serta kemampuan kerjasama melalui kegiatan interaktif.
mendukung pengembangan karakter dan penghargaan terhadap keberagaman siswa, menanamkan nilai moral dan sosial melalui materi dan bacaan yang relevan dengan kehidupan siswa, mengakomodasi minat, kemampuan siswa yang berbeda melalui variasi kegiatan pembelajaran. Selaras dengan prinsip kurikulum merdeka, diferensiasi pembelajaran, fleksibilitas, inklusivitas, menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyentuh aspek akademik sekaligus perkembangan karakter. Lalu untuk kekurangan, keterbatasan materi reflektif, terutama pada bidang apresiasi sastra dan refleksi nilai. Penyajian bahasa pada beberapa bagian masih terlalu kompleks dan kurang sederhana untuk dipahami semua siswa. Belum sepenuhnya menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa di lingkungan keluarga maupun sosial. Sebagian tugas dan kegiatan belum optimal dalam menciptakan kedekatan kontekstual antara pembelajaran dan kehidupan siswa. Kegiatan reflektif siswa masih perlu ditingkatkan agar pemahaman nilai moral lebih mendalam. Perlu penyempurnaan agar pembelajaran lebih terarah pada pengembangan pribadi siswa secara seimbang, yaitu akademik, emosional, dan moral. Nah, kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis buku ini, berdasarkan alat analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia kelas 11 karya Pipit Dwi Komariah sesuai dengan standar kualitas buku teks yang baik menurut Grini and Petty. Buku ini dapat berfungsi tidak hanya sebagai referensi, tetapi juga sebagai alat pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar siswa secara mandiri dan aktif. Materi yang terstruktur dengan baik dan sistematis membantu pemahaman konsep serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan tafsir. Peserta didik juga memperlihatkan semangat dalam setiap kegiatan belajar karena tata letak tugas dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam diskusi, latihan, dan proyek. Data angket menunjukkan bahwa sebagian besar siswa setuju bahwa buku memberikan kontribusi penting bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, buku ini bisa diklasifikasikan sebagai sumber ajar yang pantas dipakai dalam proses pembelajaran. Kesimpulan lainnya mengindikasikan bahwa buku memiliki kontribusi signifikan terhadap penguatan sikap dan nilai positif di kalangan siswa. Nilai-nilai moral, sosial, akademik, dan kehidupan keluarga disampaikan melalui konten pembelajaran yang sesuai dengan kenyataan hidup remaja. Pengungkapan nilai-nilai tersebut tidak hanya informatif, tetapi juga reflektif, sehingga mendorong siswa untuk mengerti manfaat penerapan nilai dalam kehidupan. Pembelajaran yang berfokus pada nilai ini mendukung siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkarakter. Hal ini menunjukkan bahwa buku tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek afektif. Akibatnya, buku mendukung siswa membangun sikap dan pola pikir yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku Bahasa Indonesia kelas 11 karya Pipit Dwi Komariah dinilai berhasil memenuhi beragam karakteristik belajar siswa. Materi dan kegiatan yang dihadirkan memperhatikan variasi minat, kemampuan, dan gaya belajar sehingga memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk tumbuh sesuai kemampuannya. Pendekatan pembelajaran yang fleksibel ini sangat sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menghargai perbedaan dan mendorong personalisasi pembelajaran. Penyediaan beragam pilihan aktivitas dan tugas membuat siswa merasa dihargai serta tidak tertekan oleh satu metode pembelajaran yang monoton. Dengan demikian, buku ini menunjukkan dukungan terhadap lingkungan pembelajaran yang inklusif. Ini menjadi salah satu keunggulan terbesar dari buku teks tersebut. Namun, analisis juga mengungkapkan bahwa buku masih memiliki kekurangan yang harus diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang. Aspek penegasan perspektif penulis belum disampaikan secara konsisten sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan memahami pesan dan nilai penting dari setiap bacaan atau kegiatan. Kekurangan ini tidak berarti mencerminkan kelemahan sepenuhnya, melainkan menunjukkan adanya kesempatan untuk perbaikan yang masih bisa dilakukan oleh penulis. Sejumlah materi refleksi sastra juga dapat diolah agar menjadi lebih mendalam dan sesuai dengan konteks kehidupan siswa.
Perkuatan konteks pengalaman nyata siswa akan menjadikan buku lebih berarti dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peningkatan pada aspek tersebut, buku ini bisa menjadi sumber ajar yang lebih menyeluruh dan berkualitas di masa yang akan datang. Untuk rekomendasi, berdasarkan hasil analisis yang ditemukan, direkomendasikan agar buku teks ini tetap dipertahankan sebagai sumber pembelajaran utama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Penyampaian materi yang jelas, ilustrasi yang mendukung, dan kegiatan yang mendorong partisipasi siswa harus terus dipertahankan konsistensinya. Guru bisa menggunakan kekuatan buku ini sebagai alat untuk mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mandiri. Di samping itu, guru dianjurkan untuk memaksimalkan potensi buku dengan mendukung pelaksanaan diskusi, presentasi, proyek berbasis tugas yang telah ada dalam buku. Penggunaan secara optimal terhadap kegiatan belajar dalam buku akan memberikan efek yang baik bagi pertumbuhan siswa. Dengan cara ini, buku dapat berperan secara maksimal sebagai sarana pembelajaran yang interaktif. Dalam edisi berikutnya, penulis dan penerbit disarankan untuk meningkatkan konsistensi dalam penyampaian sudut pandang di setiap bab buku. Kejelasan pesan dan nilai inti harus dirancang agar dapat dipahami secara setara oleh semua siswa melalui kegiatan belajar dan bahan bacaan. Untuk meningkatkan relevansi pembelajaran, materi refleksi dan apresiasi sastra bisa disesuaikan dengan kondisi kehidupan remaja saat ini. Kaitan antara materi dengan pengalaman nyata akan memudahkan pembelajaran yang bermakna dan meningkatkan minat siswa terhadap dunia sastra. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bab secara eksplisit menegaskan nilai dan sudut pandang dengan pendekatan yang tetap komunikatif. Peningkatan ini akan mendukung buku dalam mencapai potensi keseluruhan yang lebih maksimal. Selain memperbaiki konten buku, sekolah dan guru dianjurkan untuk menambah pembelajaran dengan alat bantu agar pemanfaatan buku menjadi lebih efisien. Menggabungkan buku teks dengan video pembelajaran, modul digital, atau kegiatan berbasis teknologi dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan cara ini, buku teks menjadi sumber utama, sementara pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan sesuai dengan kemajuan teknologi pendidikan. Siswa juga dianjurkan untuk memanfaatkan buku dengan maksimal melalui aktivitas membaca aktif, diskusi kelompok, dan refleksi nilai-nilai. Partisipasi siswa secara menyeluruh akan meningkatkan keuntungan pembelajaran baik dari aspek bahasa maupun pengembangan karakter. Apabila buku, pengajar, dan siswa dapat bekerja sama dengan proses pembelajaran, maka hasil pendidikan akan diperoleh dengan lebih komprehensif dan berarti. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.